Selamat datang yang baru saja bergabung. Alhamdulillah kita bisa lanjut live kembali ya. Selamat datang teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Kita akan mulai terapi Al-Quran sebentar lagi ya. Waalaikumsalam Kak Ratna, waalaikumsalam Kak Hadijah. Alhamdulillah bisa lanjut live kembali berhubung agenda saya sudah cukup longgar. Waalaikumsalam Kak Suyati. Insyaallah kita akan melanjutkan terapi langit kita sekitar pukul 20.30. Iya, lama Kak Nining, Kak Hadijah. Lama tidak berjumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana ini saudara-saudara kita yang lain barangkali masih terlelap. Mungkin dikira belum aktif ya. Oke, izinkan saya share ya. Saya share linknya ke beberapa grup. Mohon ditunggu sebentar. Waalaikumsalam Kak Dwi, Kak Rosmiati. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah semoga semakin sehat ya. Setelah sekian lama kita tidak terapi. Mudah-mudahan teman-teman semakin sehat, semakin bersemangat, semakin mendapatkan keajaiban. Ya silakan bagi teman-teman yang mempunyai masalah boleh konsultasi. Tapi kalau masalahnya terkait dengan keluarga, silakan lewat DM ya, lewat DM atau lewat Wawa. Biar tidak ada aib yang disebar seperti itu. Karena siapa tahu kalau konsultasi di sini ada mungkin haters atau pembenci teman-teman yang menyimak. Nanti mereka akan semakin senang. Dan bisa jadi menjadi sebuah tambahan masalah gitu ya. Karena apa? Karena ya bisa jadi menjadi pelempar ain sehingga masalahnya akan semakin rumit. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Alhamdulillah. Kak Makti, waalaikumsalam. Oh ya, belum. Admin ini juga ngiranya belum live lagi ya. Jadi saya infokan ke admin ini juga dadakan. Barangkali banyak di antara teman-teman yang belum mendapatkan notifnya atau informasinya melalui grup. Ini banyak yang belum di-share di grup nih. Oke, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa tidak bosan-bosannya atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa lah kenikmatan iman dan Islam yang masih terus Allah jaga. Jadi bukan kita yang menjaga ya, tetapi Allah yang masih mengizinkan kita untuk memeluk Islam dan memiliki iman yang kuat. Dan alhamdulillah Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita pada kesempatan malam ini untuk kembali melanjutkan terapi Al-Quran setelah sekian purnama kita libur karena padat sekali agenda dan fisik saya punya keterbatasan ya. Saya ada keterbatasan fisik dan energi karena siang malam ada agenda selama sepekan ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah teman-teman, Kak Dimetria ya cuma capek aja karena padat sekali agenda seminggu ini, tapi insya Allah saya strong. Bukan saya strong ya, Allah menguatkan saya, insya Allah. Dan salah satu motivasi saya selain ibadah ya, semuanya tentu motivasinya adalah ibadah. Itu motivasi saya teman-teman semuanya yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Saya bahagia sekali sebetulnya setiap live seperti ketemu dengan saudara dekat ya, menyapa teman-teman semuanya, Kak Yurnati, Kak Dimetria ya. Jadi saya bersemangat, cuma ya gimana lagi ya, manusia itu lemah, punya keterbatasan, manajemen waktu saya juga lemah, tenaga saya terbatas, saya juga harus ngurus ini itu, banyak sekali urusan yang harus saya handle, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus ya ada skala prioritas. Mudah-mudahan setelah ini Allah memudahkan urusan kita semua ya teman-teman ya, sehingga semuanya bisa kita handle, bisa kita bersamai. Baik, mudah-mudahan setelah sepekan lamanya kita tidak terapi, teman-teman stabil ya, dalam artian kondisi hatinya stabil. Kalau bisa jangan stabil sih, semakin membaik. Kondisi kesehatannya bukan stabil tetapi membaik ya. Terus atau malah badan pegel-pegel. Apa yang teman-teman rasakan ketika libur ruqyah? Ayo komentar. Waalaikumsalam Kak Erna. Apa kabar teman-teman? Halo semuanya. Sepekan tidak live. Jangan bicara kangennya ya. Jangan bicara kangennya. Saya juga rindu dengan teman-teman. Saya cinta teman-teman karena Allah Azza wa Jalla. Emosi jadi gak stabil lagi. Emosi karena gak ruqyah gitu ya. Karena mungkin kesabarannya habis. Ini kapan ruqyah? Kok gak ruqyah kayak gitu ya. Jadi emosi ya. Muntah terus nyoba ruqyah yang di YouTube Terapi Langit. Oh iya, teman-teman kan masih banyak yang belum menyimpan ya. Banyak yang belum menonton tayangan yang ada di YT, ya kan? Itu kan, yuk siapa yang sering bolong-bolong, khususnya yang sering bolong-bolong ya, yang sering bolong-bolong terapinya, itu silakan dipantau di YT kami, YT Terapi Langit. Itu banyak tayangan-tayangan yang saya yakin teman-teman belum memantau begitu. Sebentar, saya izin menyapa saudara-saudara kita sekalian. Apa ini Kak Mismiwati? Jelbut itu apa jelbut? Oh iya Kak N, mohon maaf ya. Mohon maaf kalau banyak libur. Mudah-mudahan setelah ini liburnya kita kurangi. Ini kok hawanya panas sekali di sini ya. Saya sampai berkeringat ini. Mudah-mudahan kondisi kita terus Allah jaga dengan kondisi yang terbaik di tengah musim yang mungkin di sekitar kita banyak musim flu ya, batuk, pilek gitu. Maka teman-teman perlu menjaga kondisi. Beberapa pekan yang lalu kan saya juga batuk pilek ya teman-teman, itu sangat-sangat mengganggu aktivitas. Jadi teman-teman, saran saya jaga kondisi badan, jaga iman dan jaga imun. Ya. Jaga dua, iman dan imun perlu dijaga. Wah, badan sakit semua, kenapa ini Kak Izi? Gara-gara tidak ruqyah? Jangan-jangan badan sakit semua gara-gara kurang olahraga. Di YouTube beda vibes-nya. Ya, anggaplah live ya. Kalau di YouTube anggaplah live. Apakah putus-putus? Ini sudah ada yang merasakan putus-putus. Suaranya masih bindeng. Iyakah? Cuma perasaan aja. Apakah suara saya bindeng? Kalau bindeng kan sebetulnya agak ngebas kan, malah justru bagus ya. Pegel-pegel selama libur, sepekan nggak live. Oke, iya, jadi kangen. Iya, saya juga kangen dengan teman-teman. Kita pembahasan santai dulu ya, sebelum kita persiapan terapi ruqyah jam 20. 10 menit lagi deh. 20.35 atau 20.34. Oke ya.
Bindeng. Bindeng bukannya nama-nama ikan ya. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama ikan. Ada ikan emas, ikan paus, ikan bindeng. Oh, bandeng ya. Oke. Ternyata teman-teman masih sehat waras ya. Sehingga saya cuma ngetes aja. Oh, ternyata ikan bandeng. Oke. Ikan cuek. Oh ya, alhamdulillah ya teman-teman. Kita sudah berganti kepemimpinan. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ke depannya mendapatkan diberikan selamat ya atas pelantikan presiden dan wakil presiden kita yang baru ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Mudah-mudahan amanah ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan ngarep banyak. Karena paling tidak ya tetap kita harus cari makan sendiri-sendiri ya kan. Jangan menyalahkan pemerintah kalau seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitu ya, tetap kita berusaha untuk tetap mandiri. Betul, ya setuju ya. Oke, insyaallah ruqyah sebentar lagi, 10 menit lagi. Selama libur ruqyah muntah terus. Iya kah? Muntah setiap hari? Jangan-jangan masuk angin nih Kak Aurora. Yuk coba dikerok. Teman-teman siapa di sini yang masih memegang adat tradisi Jawa kerokan atau kerikan? Tahu teman-teman? Pakai koin dikerik gitu ya. Kerok atau kerik ya. Itu ternyata juga banyak yang cocok ya. Karena memang ini terutama orang-orang lama. Yang masih pakai metode itu Jawa ya. Kalau luar Jawa apakah masih menggunakan metode itu? Kalau mungkin maksudnya apa itu Chris? Mungkin kalau punya jin khodam, mungkin kerikannya atau kerokannya mungkin bukan pakai koin ya. Pakainya apa? Pakainya silet. Atau pakainya apa? Pakainya pisau. Kalau misalkan ada jin khodamnya. Teman-teman jangan coba ya. Don't try this at home. Jangan coba kerokan dengan benda-benda tajam. Nah, memang beda kondisi ya. Ini terutama orang-orang dulu yang masih sering kerokan, ini kelihatan usianya nih. Kelihatan usianya. Ada nggak Gen Z ya? Gen Z yang kerokan. Kalau Gen Z kemungkinan kerokan tidak manjur. Karena beda generasi, itu beda kualitas fisik. Nah, kita bicara dari sisi kesehatan ya. Beda generasi itu beda kualitas fisik. Orang zaman dulu itu kuat-kuat, tangguh-tangguh. Kenapa? Olahraganya luar ruangan semua, ya kan? Teman-teman, ya ada gobak selodor, ya. Kemudian ada petak umpet, ada main kelereng, main bola, begitu ya. Sehingga kalau sakit sedikit kerokan sembuh, gitu ya, dipijit sedikit sembuh, ya kan. Tapi nggak tahu Gen Z sekarang, saya yakin oh Gen Z, Kak Aurora Gen Z kan? Saya kira milenial. Mungkin Gen Z yang lain ya, kalau sakit itu kerokan nggak sembuh, ya. Generasi sekarang mungkin lemah-lemah, gampang sakit, ya kan teman-teman. Banyak loh kasus ya, anak SD itu sudah gagal ginjal. Anak SD itu sudah diabetes, teman-teman. Ya, sudah cuci darah anak kelas 6 SD. Jadi betapa menunjukkan bahwa fisik generasi sekarang itu lemah-lemah. Betul ya? Karena apa? Karena mainannya dalam ruangan semua. Jadi ketika ngumpul keluarga pun begitu ya. Sama chattingan sama orang tuanya, sama istrinya, sama suaminya gitu. Ngobrolnya pakai wawa begitu. Anak zaman now itu ya masuk angin sedikit UGD gitu ya. Terus kemudian pilek sedikit, terus kemudian bawa ke ICU, kesandung dikit mungkin amputasi begitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi sebuah keprihatinan kita semuanya, bahwa kita kan ya,
kita mencetak generasi ini harusnya generasi yang terbaik, teman-teman. Generasi terbaik itu bukan hanya sekedar kuat fisik, kuat iman yang paling penting ya. Kuat iman, kemudian kuat imunitasnya kuat, fisiknya kuat ya. Terus kemudian kuat secara finansial nih. Kuat secara finansial. Ya, jadi banyak kali Gen Z ini yang Masya Allah, saya sampai ngelus dada gitu ya. Saya kan membuka peluang karir ya untuk menjadi tim customer service di grup Terapi Langit. Itu kami membuka lowongan 100 customer service, yang daftar ya banyak, ada sekitar 100-an memang. Ketika dipanggil, yang datang berapa? Yang datang 10. Yang datang 10. Yang 10 itu saya terima semuanya. Ternyata yang beneran hadir besoknya itu hanya 2. Nah, 2 ini setelah bekerja 2 hari 3 hari, hari keempat resign, kabur tanpa pamit. Jadi ini mengerikan sekali. Karakter Gen Z, teman-teman yang punya usaha, teman-teman punya bisnis, pasti biasanya akan mengalami kesulitan untuk melakukan perekrutan ya. Melakukan perekrutan. Karena Gen Z ini karakternya pingin kerja santai, gaji tinggi. Karakternya seperti itu. Ya. Alasannya adalah karena Gen Z itu karakternya, semua perusahaan saya sudah survei ke teman-teman saya yang lain yang mereka sebagai seorang pengusaha muslim ya. Itu karakternya. Jadi kantor kami kan kesannya tidak meyakinkan. Nah, Gen Z ini seringnya mereka itu pingin kantor yang mungkin bonafit ya, gedungnya tinggi, 100 lantai di tengah kota. Betul sekali Kak Yagusa ya. Kerjanya leyeh-leyeh tapi gajinya tinggi. Nah, punya seperti itu. Nah, ini perlu kita tanamkan. Wah, ini topiknya bahasa Jepangnya ngalor ngidul, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mumpung ini baru pertama kali, kita sedang pemanasan dulu sebelum nanti kita lanjut terapi ruqyah. Sudah 20.31, 5 menit lagi ya. Bismillah. Betul sekali Kak Aurora. Dimarahin sedikit langsung nggak mau kerja, langsung ngambek ya. Bahkan ada yang sampai di kasus, kan banyak tuh ya, di konten-konten atasannya disiram air keras, atasannya bosnya dibunuh, bosnya dibakar, macam-macam. Ini lucu bener-bener deh. Allahu Akbar. Maka hati-hati teman-teman ya, yang punya usaha merekrut karyawan, hati-hati. paling gampang ya dalam membangun usaha itu ya memanusiakan manusia, memanusiakan karyawan, seperti itu. Oh ya, ini Kak Aurora, kita jadi gibahin menggunjing Gen Z ya. Yang mudah-mudahan mereka tersinggung dan menjadi lecutan motivasi. Betul sekali Kak Erna, kasus Mas Agus ya, dan banyak kasus yang lain. Ini sebagai pengingat bersama. Ini penting ya, bagian dari terapi. Mudah-mudahan kita ya bisa bijak mensikapi kondisi. Nah, termasuk teman-teman yang punya anak-anak, yo perlu khawatir loh. Menjaga anak-anak sekarang jauh lebih, tantangannya jauh lebih berat ya. Menjaga anak-anak zaman now jauh lebih berat. Yang punya anak balita, anak di atas balita, mulai remaja. Nah, ini kalau memang benar Kak Umi Istiana, memang betul kok. Memang menakutkan ya. Kalau nggak dikasih informasinya, nanti tahu-tahu kejadian kan malah kita belum ancang-ancang. Ya, makanya ayo mulai dari sekarang kita bersiap-siap. Bersiap-siap dalam artian ya mengantisipasi segala macam kemungkinan. Ya, karena serangan itu dari manapun begitu. Dari mulai serangan budaya barat masuk, belum bisikan setan, belum bisikan hawa nafsu. Jadi musuh kita itu wah seliweran di mana-mana teman-teman. Serem loh. Musuh kita banyak banget, dari mulai hawa nafsu kita. Ya Kak Neng Kurniati, alhamdulillah Allah sehatkan. Dari mulai hawa nafsu kita bisikan sesuatu yang negatif. Ya. Ayo jangan sholat, males ya. Ayo yang males aja, kamu gak usah rajin-rajin, gak usah soleh-soleh banget gitu. Itu ya, hawa nafsu.
Terus kemudian ngajak untuk ngelawan orang tua, ngajak untuk ngelawan pasangan gitu. Terus macam-macam, ngajak untuk hidupnya nggak sehat, malas olahraga gitu ya. Terus kemudian ngajak untuk begadang itu merusak pola badan tuh. Ngajak untuk tidur setelah subuh, tidur setelah asyar, dan seterusnya. Ini musuh pertama kita adalah diri kita sendiri. Terus kemudian akun terapi langit membisu. Iyakah ada trouble Kak Siti Salimah? Ya teman-teman yang ada masalah pindah channel di channel satunya. Kita live di 2 akun terapi langit dan akun Coach Mufti. Terus musuh kedua kita ya, jin korin ini selalu ada di sekitar kita dan membisikkan sesuatu yang negatif. Terus kemudian musuh yang berikutnya setan-setan dari berbagai arah. Ya, setan pengganggu sholat, perusak konsentrasi saat wudhu. Terus kemudian saat di pasar ya, dan seterusnya. Setan yang ada di rumah. Kemudian musuh yang berikutnya adalah Yahudi dan Nasrani, orang-orang barat, musuh-musuh Islam yang selalu mereka merusak kita dari berbagai cara, dari film, dari pakaian, dari kemudian kesenangan junk food ya, kemudian hiburan musik, ada musik aliran setan ya, aliran satanik, kebudayaan barat yang kemudian mulai pelan-pelan kita adopsi loh, secara nggak sadar loh ya, pelan-pelan kita adopsi walaupun nggak semuanya terlarang ya. Contohnya misalkan ya, ini jazz sebenarnya budaya barat juga nih. Ini jazz budaya barat. TikTok kan juga ya, TikTok punya Cina ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian Facebook dari barat juga. Tapi tidak semuanya negatif, tergantung bagaimana kita mensikapi dan manfaatkan. Oke, kita mulai. Bismillah, kita akan memulai praktek terapi. Ada terapi afirmasi, ada terapi mungkin nanti apa saja ya enaknya ya, afirmasi. Terus kemudian mungkin teman-teman yang sudah lama tidak melatih nafas, mungkin terasa berat, terasa pegal ya, kita latih. Oke ya, siap ya. Oke, bismillah. Siapkan air. Ya, terapi safe. Oh, tulisannya bukan pakai H Kak Erna, bukan safe, tapi SEFT. SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Oke Kak Nur Hayati, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah pulihkan. Bagi teman-teman ada yang baru bergabung di sini dan belum masuk ke dalam grup, kita menyediakan grup untuk terapi lebih intensif. Oke, izinkan saya untuk mematikan kolom komentar. Oh, banyak sekali yang belum saya komentar ini, belum saya balas komentarnya, mohon maaf ya. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Kita lanjut testimoni dulu. Kita matikan dulu kolom komentarnya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin komentar ya, silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Jadi saya live di 2 akun ya. Saya live di 2 akun, yaitu akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Yang akun Terapi Langit saya kunci komentarnya. Yang akun Terapi Langit saya kunci. Yang tidak saya kunci komentarnya di akun Coach Mufti ya. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grupnya. Caranya adalah silakan tekan di sini. Kemudian menuju bio profile. Nah, di sini ada terapilangit.com ya. Langsung saja ditekan dan masuk ke grup yang paling atas. Nah, di sini teman-teman akan langsung masuk ke dalam grupnya. Oke, nanti saya ulang bagi teman-teman yang belum mudeng. Kita akan mempraktekkan mungkin 3-4 terapi ya.
dari mulai terapi jari ya, kita genggam. Ini insya Allah bagi teman-teman yang mungkin selama ini tadi banyak testimoni kurang bagus ya, dalam artian badan pegel-pegel selama tidak terapi, muntah-muntah selama libur terapi. Nah, ini bisa jadi karena memang tubuhnya tidak lagi seimbang. Makanya kita pulihkan lagi yuk, kita seimbangan lagi tubuh kita. Saya izin minum dulu ya. Ini saya masih agak gatel teman-teman, karena saya seminggu ini banyak sekali ngomong. Mungkin sudah berapa juta kalimat saya ucapkan, sehingga gatel. Jadi mohon maaf nanti ya kalau pas terapi saya batuk-batuk, karena ini mungkin ada radang, karena banyak ngomong. Mohon doanya teman-teman. Bismillah. Yuk kita terapi jari dulu ya. Silakan posisi santai, badan rileks. Bagi yang pertama kali bergabung di channel ini, silakan siapkan air putih. Ukurannya bebas, lebih banyak lebih bagus, yang nanti akan kita gunakan untuk minum dan untuk membasuh badan kita. Kalau misalkan teman-teman mengalami penyakit ya, baik penyakit yang biasa saja ya, mungkin kayak semacam pegel-pegel, pusing dan seterusnya, atau mungkin kronis, atau barangkali penyakit tersebut tidak terdeteksi secara medis, siapkan air cukup banyak untuk dibasuhkan ke badan kita. Kalau teman-teman merasakan keanehan di rumah, banyak kejadian aneh, ada bau-bau aneh ya, ada bau busuk atau bau wangi di sumber yang tidak bisa diketahui, atau mungkin barangkali warung atau toko teman-teman biasanya ramai tiba-tiba sepi, siapkan airnya lebih banyak agar nanti bisa dipakai untuk menyiram halaman toko, genteng toko, dan dicipratkan ke beberapa bagian dalam toko seperti itu ya. Nanti bisa dicipratkan untuk dalam rumahnya, tidak perlu sampai dibanjiri begitu, cukup dicipratkan ke ruangan-ruangan di dalam tokonya. Kalau di halamannya disiram, tidak usah merata, nggak apa-apa. Terus gentengnya juga nanti disiramkan. Kalau seandainya tokonya sepi karena sihir penutup toko, mudah-mudahan bisa Allah hancurkan dengan melalui kekuatan ayat Allah yang kita bacakan di ember yang teman-teman siapkan. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus ya, nanti air putihnya juga bisa diminumkan. Atau mungkin punya orang tua atau saudara atau pasangan yang sedang sakit dan belum sempat menonton tayangan ini, nanti juga airnya bisa diminumkan. Tapi saran saya bagi yang sakit, silakan supaya ikut menyimak dan mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang akan kita baca. Tapi sebelum kita terapi ruqyah, terapi ayat Al-Quran, kita terapi yang namanya Jinshin Jiutsu dulu ya. Ini terapi Jepang yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Saya juga rutin mempraktekkan untuk menjaga kondisi badan saya ya. Jadi teman-teman ikut mempraktekkan, silakan. Apapun keluhannya, insya Allah nanti teman-teman akan bisa merasakan. Sebetulnya setiap jari ini terhubung dengan organ tertentu ya. Tapi karena saya sudah buatkan videonya, silakan teman-teman simak saja videonya. Cari ya di video saya di akun Terapi Langit, terapi jari judulnya. Nanti ada penjelasannya. Jempol terhubung apa ya, telunjuk, kemudian jari tengah dan seterusnya ini terhubung apa. Oke, kita mulai. Badan santai, rileks. Yang memajang foto makhluk bernyawa silakan bisa diturunkan, bisa ditutup, bukan diturunkan ya, tapi ditutup, dibalik biar tidak terlihat, termasuk foto hewan, foto ulama, foto habaib, foto syekh, foto apapun itu yang bernyawa, kuda, kucing ya, kupu-kupu, ikan, belalang ya, dan seterusnya. Kalau pohon bukan bernyawa nggak apa-apa, gunung itu nggak masalah, gambar mobil tidak masalah, pokoknya gambar makhluk bernyawa ini bisa menjadi media atau tempat tinggal jin, dan itu yang memicu penyakit dan konflik rumah tangga. Termasuk anak berkebutuhan khusus ya, coba mulai dari menutup foto makhluk bernyawa, termasuk boneka silakan dimasukkan ke dalam lemari atau kardus. Oke, bismillah ya.
Ya, sementara ditutup dulu Kak Heru, ya. Di bagian mana nih Kak Heru? Ya, silakan jempol, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Tapi sebaiknya nanti dua-duanya ya. Tapi tangan satunya silakan teman-teman praktekkan setelah terapi ini selesai. Ya, silakan jempolnya seperti ini. Ya, tarik nafas panjang dulu. Buang lewat mulut. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Sekarang digenggam ya teman-teman. Genggam jempolnya silakan. Kemudian boleh diletakkan di dada sini. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Yang digenggam itu jempol tangan kanan, kita genggam dengan tangan kiri. Oh iya. Kak Heru nanti bisa DM ya untuk masalah itu. Oh, barangkali itu yang selama ini membuat masih reaksi Kak Heru. Ya. Oke. Teman-teman, genggamnya jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga, pokoknya digenggam biasa saja. Ya, teman-teman fokus konsentrasi dalam hati, terus zikir ya. Dalam hati terus berzikir kepada Allah. Yuk, tarik nafas panjang, pelan-pelan, sepelan mungkin. Tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut sepelan mungkin. Sekali lagi, masing-masing jari 2 kali ya nanti ya, 2 kali tarikan nafas. Oke, sekali lagi. Tarik nafas panjang, sepelan mungkin tariknya, jangan lupa zikir. Kalau teman-teman mau konsentrasi, boleh pejamkan mata, tapi jangan sampai pikiran kosong. Ya, harus tetap zikir. Yuk, tarik nafas panjang. Tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut. Oke, sekuatnya ya teman-teman. Jangan sampai pandangan mata kabur berkunang-kunang, apalagi sampai teman-teman pingsan. Jangan sampai pingsan loh ya, tolong dijaga kesadarannya. Karena ya ada potensi kalau teman-teman benar memaksakan tarik nafasnya itu terlalu semangat gitu ya. Sampai full, mentok gitu. Ada yang sampai jantungnya berdetak kencang ya. Kalau berdetak kencang, terlalu kencang, nanti dikurangi, jangan terlalu mentok tarik nafasnya. Oke. Seharusnya sih malah justru semakin tenang ya denyut nadinya. Yuk, sekarang telunjuk ya. Atau mungkin ada yang mual muntah. Kalau mual muntah ini memang reaksi alami ya. Jadi bagian dari proses penyeimbangan tubuh. Yang mudah-mudahan ini efek positif ya, karena ini memang fungsinya adalah memberikan kelancaran ya, menjadikan peredaran darah kita lebih lancar. Nah, bisa jadi ada jin yang dia istilahnya berdiam diri di salah satu aliran darah yang tersumbat, sehingga ketika kita melakukan terapi ini ada jin yang merasa tidak nyaman sehingga terjadi reaksi mual muntah. Kalau itu dilihat dari sisi non medis. Yuk, sekarang telunjuk, tarik nafas panjang. Tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut. Jangan lupa tetap zikir kepada Allah ya. Tarik nafas panjang sekali lagi. Tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut. Ya, zikirnya boleh bebas, istighfar lebih bagus ya. Astagfirullah dalam hati saja. Ya, ditahan sebentar Kak Dias. Yang ngantuk, mulai ngantuk, baca bismillah Allahu Akbar, tiupkan. La haula wala quwwata illa billah, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Terus ciprakan dengan air. Ciprakan dengan air sudah kita siapkan.
Kemudian untuk ini usap muka, ya silakan diusap di muka, kemudian di leher dan sini tengkuk belakang. Oke, sekarang jari, kalau sudah ya, jari tengah. Yuk, tarik nafas panjang, pelan-pelan. Langsung hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang jari manis ya. Jari manis silakan. Tarik nafas panjang dalam hati istighfar yuk. Bismillah. Hembuskan. Teman-teman jangan mengikuti ini ya, saya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Kalau saya belum ngomong hembuskan, tapi teman-teman sudah nggak kuat, ya sudah langsung hembuskan saja gitu loh. Setiap orang nanti beda-beda. Sebaliknya kalau teman-teman masih kuat, sementara saya sudah ngomong hembuskan, tapi teman-teman masih kuat untuk ngambil nafas, ya udah terus aja tarik nafas begitu. Oke ya, sekali lagi teman-teman yang ini ya, jari manis. Yuk, tarik nafas panjang. Jika sudah mentok, hembuskan lewat mulut keluarnya. Ya, jari kelingking. Pegangnya boleh begini, bebas. Ya, biar variasi seperti ini ya. Ya, tarik nafas panjang. Saya jadi mau batuk nih. Ternyata bereaksi juga ke saya. Mungkin ada yang merasakan yang sama ya. Itu bagian dari reaksi ya. Bagian dari reaksi positif terapinya. Ada yang merasakan sama, mungkin sampai ada yang mual muntah ya. Itu dimuntahkan saja. Oke, silakan tarik nafas panjang. Ya, ini jari kelingking ya. Hembuskan lewat mulut. Yuk, sekali lagi. Tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Ya, terakhir di sini. Ini tangan kanannya ditekan dengan ibu jari, tangan kiri kemudian sini diletakkan di punggung. Ya, ditekan, tekanannya cukup sedang saja, ya. Cukup sedang, nggak usah terlalu kuat. Yuk, tarik nafas. Tidak usah ditahan, hembuskan. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi ya teman-teman. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nah, teman-teman jangan cuma satu tangan saja. Tangan satunya juga harus teman-teman lakukan ya. Setelah ini ya, setelah live-nya selesai. Kalau kita lakukan dua-duanya kelamaan nanti keburu yang lain ngantuk dan nanti saya diprotes. Kelamaan woi gitu ya. Seringkali ada yang protes. Oke teman-teman, kita praktek 3 terapi ya. 3 terapi lagi yang berikutnya adalah
terapi SAFE ya. Kita ini penting sekali teman-teman. Ini bagi yang merasa hatinya sedang kacau, sedih, ada luka batin, atau mungkin menderita asam lambung sekarang sedang kumat ya, sedang kambuh. Terus mungkin sedang vertigo, migrain, atau mungkin sudah beberapa hari insomnia, tidak bisa tidur, maka ini insya Allah efektif sekali untuk membantu mengatasi keluhan teman-teman. Atau stres mungkin ya, stres karena banyak pekerjaan, atau mungkin tingkah laku pasangannya yang semakin nakal gitu ya, atau nggak karu-karuan. Ya bismillah, kita praktekkan terapi SAFE, habis itu kita afirmasi, inner pause ya, dan setelah itu kita ruqyah. Yuk silakan tangan kirinya. Ini tangan kiri ya. Ini tangan kanan saya. Mungkin saya balik dulu biar kelihatan jelas. Bismillah. Oke ya, lega ya nafasnya. Alhamdulillah. Malah ada yang terasa pilek tadi. Oke, silakan tangan kirinya. Ini tangan kanan kita dengan 2 jari. 2 jarinya untuk apa? Untuk ngetuk-ngetuk. Yang diketuk adalah di sini ya. Silakan diketuk-ketuk. Ya, ketuk-ketuk. Teman-teman, syukuri dulu apa yang teman-teman rasakan saat ini. Entah itu stres, entah itu vertigo, asam lambung, atau masalah hati, sedih misalkan. Ya, ada luka batin. Teman-teman yang sudah lama dialami dan belum juga membaik, disyukuri dulu, diterima dulu, jangan dilawan. Semakin kita melawan ya, biasanya akan semakin kuat perasaan negatif tersebut. Sebentar, ini ada yang nge-lag ya. Iya, apakah nge-lag ya yang di terapi langit? Sebentar ya teman-teman. Oh, sudah aman. Oke, kalau teman-teman, bagi teman-teman yang ada di channel terapi langit, kalau misalkan nge-lag atau putus-putus videonya atau suaranya hilang, silakan langsung pindah ya, langsung pindah saja ke akun yang Coach Mufti. Mudah-mudahan di akun Coach Mufti lancar. Oke ya. Ini saya pantau juga dari HP yang lain. Ini sudah mulai lancar kok. Oke, teman-teman, terima dulu ya keluhannya itu sebagai sebuah anugerah. Hati yang sakit, yuk, dan itu harus diucapkan. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Sebutkan keluhan teman-teman. Misalkan luka batin. Luka batin yang aku rasakan. Kalau asam lambung yang kurasakan. Kalau vertigo yang kurasakan. Apapun keluhannya sebutkan. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Keluhan teman-teman rasakan, sebutkan. Tetapi aku lebih memilih. Yuk ikuti. Tetapi aku lebih memilih untuk sembuh hatiku, sehat badanku. Aku sembuh, aku sehat. Aku sembuh, aku sehat. Aku bahagia. Aku bahagia ya Allah. Hatiku sehat, hatiku kuat, badanku sehat. Yuk ulangi kalimat yang sama di ubun-ubun kita. Sini ya, pas ubun-ubun. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Sebutkan keluhannya. Apapun keluhannya, silakan sebutkan. Tetapi aku lebih memilih ya Allah untuk sehat hatiku, jiwaku dan badanku. Aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Teman-teman ucapkannya sambil tersenyum ya. Walaupun mungkin ada yang mulai keluar air mata, silakan. Jangan ditahan. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah, boleh diucapkan berkali-kali. Alhamdulillah atas anugerah luka batin ini. Tetapi aku lebih memilih hatiku sehat, hatiku bahagia, hatiku bersih ya Allah, hatiku damai. Ulangi lagi di sini, teman-teman.
ya. Bismillah ya Allah. Di sini ya, pinggir alis di pelipis. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Sebutkan keluhan teman-teman, walaupun itu berupa penyakit, apapun keluhannya silakan sebutkan. Alhamdulillah ya Allah atas keluhan, atas anugerah yang kurasakan ini, tetapi aku lebih memilih aku sehat, aku bahagia. Badanku sehat, hatiku sehat. Aku sehat, aku bahagia. Ulangi di bawah mata, ketuk-ketuk, jangan terlalu kelas ya, yang penting ketuk-ketuk seperti ini. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Sebutkan keluhannya yang aku rasakan, tetapi aku lebih memilih. Agak naik sini ya teman-teman ya, agak naik ke dekat mata di sini. Pas di sini garis apa nih yang biasanya mata panda tuh ya. Nah, pas di garis sini. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah. Sebutkan keluhannya, tetapi aku lebih memilih ya Allah untuk sehat, untuk bahagia. Badanku sehat, hatiku sehat, aku bahagia, hatiku damai. Terus di bawah hidung. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah berupa, sebutkan teman-teman keluhannya, tetapi aku lebih memilih ya Allah untuk sehat, untuk sembuh. Aku bahagia. Aku bahagia, hatiku sehat, badanku sehat, imunitasku kuat. Yuk silakan di bawah sini ya, di bawah bibir, di dagu. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang aku rasakan berupa, sebutkan teman-teman keluhannya, tetapi aku lebih memilih badanku sehat, aku bahagia ya Allah. Aku kuat, aku sehat, aku bahagia. Terus kemudian di sini ya, di bawah leher geser dikit yang ada tulangnya sini ya. Nah sini, boleh kanan boleh kiri, silakan ketuk-ketuk. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan berupa, sebutkan keluhannya, diterima dulu ya, diterima dulu, tetapi aku lebih memilih ya Allah, aku lebih memilih aku bahagia, aku sehat, hatiku bahagia, hatiku bahagia, badanku sehat, jiwaku sehat, akalku sehat. Ini paling penting ya. Bagi teman-teman yang stres, aku bebas stres, aku damai, aku bahagia. Oke teman-teman, sekarang bawah ketiak. Bismillah ya Allah, alhamdulillah atas anugerah berupa, sebutkan keluhannya yang aku rasakan, tapi aku lebih memilih aku sehat, aku bahagia. Badanku semakin sehat, badanku semakin kuat, akalku sehat, jiwaku sehat, hatiku sehat. Teman-teman, sekarang sini jempol ya. Jempol. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan berupa, silakan sebutkan, tapi aku lebih memilih untuk sehat, bahagia ya Allah. Hatiku damai, hatiku bahagia. Hatiku damai, hatiku bahagia. Ya, ulangi kalimat yang sama di sini ya, telunjuk. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan berupa, sebutkan keluhan teman-teman, tapi aku lebih memilih hatiku sehat, badanku sehat, jiwaku sehat. Terus jari tengah sini ketuk-ketuk. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan
berubah, tapi aku lebih memilih badanku sehat, jiwaku sehat, aku bahagia, aku bahagia. Terus jari manis, nggak bisa melek kaidah. Yuk, cuci muka dengan air yang ada di depannya. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan berupa. Sebutkan keluhannya, tapi aku lebih memilih ya Allah untuk bahagia, untuk sehat, badanku sehat, badanku kuat, imunitas tubuhku menguat. Aku semakin kebal, hatiku damai, hatiku damai. Ya, terakhir sini, jari kelingking. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang kurasakan malam ini, detik ini berupa. Sebutkan keluhannya, tapi aku lebih memilih badanku sehat, hatiku sehat, aku bahagia. Kak Sayyidah silakan live dulu, keluar dulu dari live ini, terus kemudian masuk lagi. Ya, keluar dulu terus kemudian silakan masuk lagi. Oke teman-teman, sudah. Nah, setelah live ini silakan teman-teman praktekkan di tangan satunya dan di sisi satunya, ya. Di sisi satunya ketuk-ketuk seperti ini, seperti itu, ya, sama posisinya. Oke, sekarang teman-teman, ya, pegang jantungnya, dada sebelah kiri. Kita akan memasukkan kata-kata positif, ya. Ini terapi Enerpos, energi positif. Walaupun tadi di save juga kita mengucapkan kalimat-kalimat positif, ya. Tapi ini insya Allah lebih lengkap. Ya, Kak Syafrida, waalaikumsalam, selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya. Saya ucapkan selamat datang. Nanti saya share bagaimana cara masuk ke dalam grup, ya, karena terapi kita kombinasi antara melalui live dan grup Wawa. Jadi nanti biar hasilnya lebih optimal. Untuk semua permasalahan hidup, ada masalah rumah tangga, masalah anak berkebutuhan khusus, program hamil, anak kecanduan gadget dan seterusnya, termasuk penyakit kronis. Ya, insya Allah akan kita bantu dengan terapi Al-Quran. Yuk, pegang jantung sebelah kiri, ya, dada sebelah kiri. Agar lebih fokus silakan teman-teman pejamkan mata, ya, tapi jangan kosongkan pikiran. Minta tolongnya kepada Allah, jangan kepada saya. Jangan berharap dengan terapi ini, tetapi minta tolongnya kepada Allah. Saya hanya sekedar memberikan petunjuk saja, memberikan bimbingan. Kita minta tolongnya kepada Allah. Fungsi menempelkan tangan kita ke dada adalah untuk agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah atas detak jantung yang masih terus Allah izinkan untuk berdetak, ya, tanpa kita pantau, tanpa kita perintah. Siapa lagi yang bisa melakukan ini, ya, kalau bukan Allah? Jelas ini adalah kuasa Allah masih mengizinkan kita untuk merasakan jantung berdetak. Oke, pegang dadanya sebelah kiri. Silakan mata terpejam. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas panjang sekali lagi. Hembuskan lewat mulut. Akhirnya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tetap terpejam, ya, tetap terpejam matanya. Silakan teman-teman ikuti ucapan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Aku manusia yang paling bahagia. Aku manusia yang paling beruntung. Badanku sehat, jiwaku sehat, hatiku bersih,
Aku adalah orang yang pemaaf. Aku adalah orang yang penyabar. Allah anugerahkan kepadaku kesabaran seluas samudra. Allah anugerahkan kepadaku berbagai karakter positif. Aku bahagia dan membahagiakan orang lain. Aku mudah memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku maafkan. Aku berikan doa terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kebaikan, rizki berlimpah, dan kebahagiaan luar biasa, yang dengan kebahagiaannya mereka lupa dengan kebahagiaanku. Hidupku penuh dengan keberuntungan, hidupku penuh dengan keajaiban, hidupku penuh dengan anugerah terindah, terbaik. Akhir hidupku kelak, aku yakin berakhir dengan akhir yang indah, sangat indah. Ketika hidupku berakhir, ketika Allah kelak memanggilku dalam kondisiku yang terbaik, kondisi puncak keimananku, karena Allah mudahkan ketaatanku, Allah mudahkan langkahku menuju surganya. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta diriku, aku sayang diriku, aku maafkan diriku yang telah berbuat salah di masa lalu. Ku perbaiki kesalahanku di masa lalu dengan perbuatan terbaik yang memberi manfaat untuk orang lain, untuk keluargaku, untuk diriku sendiri. Aku manusia yang bermanfaat. Aku manusia yang menginspirasi. Bukan aku kalau pecundang. Bukan aku kalau pemarah. Aku bukan orang yang pecundang. Aku bukan orang yang pemarah. Aku manusia yang berguna. Aku manusia yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Hidupku penuh kedamaian. Aku magnet rezeki yang begitu luar biasa. Aku magnet kebaikan. Aku magnet keajaiban. Setiap langkah hidupku penuh dengan anugerah terindah. Ya Allah, malam ini, detik ini, ya Allah, aku siap menerima anugerah terindahmu. Anugerahmu lebih besar, lebih dahsyat. Tarik nafas panjang, teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Silakan buka mata. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya di dalam menjalani setiap detik kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Oke, sekarang kita langsung saja terapi Al-Quran ya. Silakan seperti biasa, yang belum menyiapkan air, siapkan air ya, dan dekatkan dengan airnya, dekatkan dengan handphone, dan silakan keraskan suara handphonenya. Kalau sudah, jangan lupa berwudu. Yang belum berwudu, ayo siapa segera lari, jangan lari ding, pelan-pelan.
ya, takutnya nanti terjadi sesuatu. Pelan-pelan saja. Terus kemudian silakan ambil wudhu dan langsung kembali ke depan layar handphone. Bagi yang sudah, yuk kelas ya, keraskan handphonenya Kak Saidah ya. Oh ya, itu rutin loh Kak Saidah, kita share ya, share di grup. Kak Saidah jangan-jangan belum masuk ke dalam grupnya. Nanti habis ini kita share cara masuk ke dalam grup ya. Habis ini kita share cara masuk ke dalam grup. Yuk, jika sudah silakan teman-teman letakkan posisi kedua tangan kita seperti ini. Ya. Kita baca bareng-bareng, namanya ikrar pemutus ikatan sihir atau jin. Karena bisa jadi ya, badan kita itu kenapa sakit-sakitan, kenapa baperan, kenapa emosian, kenapa gampang sakit, gampang masalah rumah tangga terpancing dan seterusnya. Segala macam permasalahan hidup ini bisa jadi karena ada ikatan sihir atau ikatan jin atau ikatan penyakit ain, penyakit dari pandangan jahat orang lain atau pandangan jahat jin, atau bisa juga dari kekaguman orang lain. Maka ini cara memutusnya adalah, cara menghancurkannya adalah, salah satunya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat atau ikrar pemutus. Bagaimana kalimatnya? Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Ikuti ucapan saya dengan cukup keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini aku berikrar berlepas diri dari perbuatan keluarga besarku atau leluhurku jika selama hidupnya mereka pernah berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari syariat Islam, dan perbuatan lain yang mengundang jin. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam badanku atau ke badan keluargaku atau ke dalam rumah ini, ya Allah, keluarkan gangguan jin tersebut dari badanku ya Allah, atau dari rumah ini ya Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Apabila gangguan jin tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang panas bagi jin tersebut, sebagai racun yang menghancurkan jin tersebut, sebagai racun yang membakar dan membunuh jin tersebut ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar jika kamu ada di badanku, jika kamu ada di aliran darahku, jika kamu ada di organ tubuhku, jika kamu lebih dari satu, kamu bersama pasukanmu ada di dalam badanku, demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Aku tidak butuh bantuanmu, wahai jin khodam. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kalian keluar. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian silakan kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke depan kita. Bismillah. Allah Akbar. Ya, keluar wahai jin terlaknat. Tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Saya izin minum dulu teman-teman ya. Tenggorokan masih agak gatel. Bismillah. Teman-teman silakan diusap ke sini, dada dan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik atas teman-teman. Tarik atas sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Lalu dibatuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Ulangi. Bismillah, Allahu Akbar. Usap lagi. Ya, yang ingin mual atau muntah silakan dimuntahkan sambil terus diucap ya. Usap terus. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Tarik atas teman-teman. Bismillah, 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 bismillah. Sampai di dada. Stop dulu. Yang sudah mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Ya, yang belum ada reaksi silakan tahan dulu di dada. Yang punya masalah batin, yuk
ucapkan lagi teman-teman, aku bahagia, aku ikhlas. Aku bahagia, aku ikhlas. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ucapkan ya. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho jika ada gangguan di badanku, jika ada penyakit ain di badanku, jika ada jin khodam, jin nasab di badanku, jika ada gangguan sihir di badanku, aku ridho ya Allah, keluar melalui mulutku ya Allah. Baca Al-Zalzalah. Jika belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik atas, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Batuk-batukan, Bismillah, Allah Akbar. Seperti gerakan mencabut ke depan, batuk-batukan, Bismillah, Allah Akbar. Yuk, yang muntah silakan. Dimuntahkan sambil tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk perutnya, kemudian sini tengkuk dipijat-pijat. Yang ngantuk luar biasa, usapkan ke wajah, Bismillah, Bismillah. Ke sini, ke ubun-ubun ya. Di sini, dipijit-pijit kepalanya. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus kemudian sini, silakan pijat kepalanya. Ya, silakan teman-teman pegang bagian-bagian yang ada reaksi ya. Pegang bagian yang terasa reaksi, entah itu di perut misalkan, atau di pinggang, atau di kaki. Tiba-tiba kakinya kebas, ya. Terus kemudian sakit, mati rasa, ya. Silakan teman-teman pegang, dan kalau di kaki silakan ditepuk-tepuk ya. Silakan ditepuk-tepuk. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kalian ada di badan saudaraku, jika kalian ada di aliran darah saudaraku, jika kalian ada di organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Bawa pasukan kalian keluar dari tubuh saudaraku. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badan saudaraku, angkat dan hancurkan ya Allah. Angkat dan hancurkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jika ada gangguan sihir di badan saudaraku, hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Keluarkan melalui mulut. Silakan kalian wahai jin terkutuk, keluarlah melalui mulut atau melalui arah yang Allah tunjukkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Silakan teman-teman pegang pinggangnya ya, pinggang silakan ditekan-tekan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Biasanya kalau terkena gangguan asam lambung karena gangguan jin nasab, itu sebenarnya bukan asam lambung ya, tapi mirip gejala asam lambung. Dan ciri-cirinya tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Ya, silakan pegang. Biasanya ada reaksi ketika pinggang belakang ini dipegang. Silakan pegang, tepuk-tepuk ya, pukul-pukul sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Dan perhatikan telapak tangan saya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan pegang di daerah ini ya, bawah perutnya silakan dipegang sambil diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 5 menit lagi ya, tahan sebentar. Yang ngantuk luar biasa tahan sebentar. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب. Silakan teman-teman pegang di sini
di kepala ya, di cengkram begini, ini jempol di bawah leher seperti ini, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan ya, silakan dimuntahkan. Silakan teman-teman ya, dengarkan azan berikut ini. Wahai jin terlaknat, wahai jin kafir, jin munafik, inna kaidah syaitani kana dha'ifa, sungguhnya kalian lemah. Sungguhnya kalian lemah. Kalian tidak akan bisa bertahan di dalam badan saudara kami. Rasakanlah ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian, menghancurkan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Silakan teman-teman, airnya ya, siap-siap untuk kita minum. Silakan. Ya, dekatkan dengan mulut, ikuti bacaan saya. Kita bacakan doa dulu. Yuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kak Yani Nur, alhamdulillah. Saya tidak sakit ya Kak Yani. Kemarin banyak padat agenda. Kemudian, ya ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yuk teman-teman, minum pakai tangan kanan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Minum. Alhamdulillah. Terus yang kedua, bismillah. Alhamdulillah, 3 kali tegukan ya. Kemudian yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Kak Airin, airnya dioles ke pinggang. Dan teman-teman yang lain ya, yang sakit bagian tertentu silakan airnya bisa dioleskan ke bagian yang sakit. Ya. Di perut, misalkan di dada, di leher, di sini di tenggok. Iya Kak Mimi Gemoy, apa kabar teman-teman semuanya yang baru saja ketemu? Iya, kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, lama sekali ya. Setelah berapa purnama? 10 purnama kita tidak ketemu. Ya, yang muntah alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, mudah-mudahan penyakitnya keluar semua. Ya, mudah-mudahan.
Mudah-mudahan jika ada sihir, ada penyakit aneh-aneh keluar semuanya. Bismillah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Ini yang pusing berat tuh, dioles nih, di ubun-ubun. Dioles di sini nih. Di mana nih? Di dahi, di leher, di tengkuk. Terus kemudian sini nih, teman-teman, tepuk-tepuk nih. Bismillah, bismillah, bismillah. Mana pundak belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah lama terapi nggak muntah-muntah, sekarang berhubung libur lama, muntah lagi. Gara-gara lama nggak terapi sih jadi muntah lagi. Ayo salahin saya, siapa yang mau nyalahin saya? Boleh-boleh saja. Berkeringat seperti mandi, iya, semuanya adalah bagian dari reaksi. Kalau pokoknya reaksinya aneh-aneh, keringatan, sendawa, batuk-batuk, boleh silakan Kak Santi, boleh diminumkan ke keluarga, ya, boleh ke anak, boleh ke orang tua, boleh ke siapapun, tetangga juga boleh, ya. Begitu. Asal jangan ke mantan ya. Jangan kasihkan airnya ke mantan. Biar menjauh, malah justru semakin mendekat nanti. Malah dia baper nanti. Dikira kita SKSD, sok kenal, sok dekat. Emang sudah kenal ya. Begitu. Ada banyak curhatan gimana cara biar jauh dari mantan, sementara saya masih sering komunikasi. Ya jelas lah sering komunikasi, jadi memancing-mancing gitu namanya. Ya, harus diblok teman-teman, diblok, dibuang pada sampahnya, dibuang pada tempatnya, seperti itu ya. Iya, Kak Marsi, mohon maaf ya. Jadi kita libur lama karena padat sekali agenda. Ya, ada pelatihan Muslim Entrepreneur. Kalau lagi uzur, tetap ikut Kak Zaki. Boleh, sedang halangan itu boleh ikut. Tidak ada yang bisa menghalangi terapi Al-Quran. Kapanpun bisa. Ya, kapanpun bisa. Walaupun sedang berhalangan. Seperti itu. Ya, silakan sebutkan reaksi teman-teman. Silakan komentar-komentar, atau mau konsultasi secara privat, secara DM, ya silakan ya. Silakan teman-teman, termasuk teman-teman yang belum bergabung di grup. Yuk, siapa yang belum bergabung di grup? Silakan komentar. Gatal-gatal, ya, yang gatal-gatal digaruk ya. Jangan digaruk, karena gatalnya ini bukan gatal biasa. Dioles pakai air. Oke? Dioles pakai air, terus kemudian punggung. Oh ya, punggung jangan lupa. Punggung ini bagian yang jarang kita akses, nggak nyampe, apalagi yang mohon maaf ada kelebihan BB gitu ya, mungkin agak sulit nyampe belakang. Ini harus ditepuk-tepuk nih. Tepuk. Bismillah. Oh, belum gabung grup. Ya, silakan yang belum gabung grup ngacung. Saya itu. Yang pengen gabung ke dalam grup ngacung, saya mau. Oke? Siap ya. Grupnya nggak gratis, bayarnya pakai doa. Doanya apa? Doanya nanti kalau sudah masuk ke dalam grup, doakan seluruh member Terapi Langit. Jadi grupnya namanya grup Terapi Langit. Nah, ini cara bayarnya dengan doa. Doa gimana maksudnya? Ya Allah, semoga member Terapi Langit diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, lunas hutang, diberikan rezeki berlimpah, bisa ke Mekah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turah-turah, gitu ya. Itu namanya membayar pakai doa, itu begitu. Dan teman-teman siap standby, oke? Caranya begini, caranya silakan ya. Ini untuk lanjut terapinya. Jadi terapi kita kombinasi. Live juga terapi, kemudian di grup Wawa juga terapi. Ya, masuknya silakan teman-teman klik di sini pojok kiri atas. Nah, sampai keluar begini ya. Intinya sampai muncul begini. Intinya ke bio profile dulu. Iya, cuma pakai doa Kak Ismi. Dan janji, dengan janji. Janji gimana? Janji jangan keluar dari grup sebelum masalahnya tuntas. Kalau perlu ya terus di grup, karena grup ini tempat kita menjalin silaturahmi gitu. Kita jadi serasa punya keluarga baru. Setiap Jumat nanti ya, itu grupnya dibuka dan setiap hari dikunci memang. Biar apa? Biar materinya itu nggak ketumpuk chat.
Nah, setiap Jumat dibuka, teman-teman nanti bisa silaturahmi dengan anggota member yang lain, begitu. Nah, silakan teman-teman, di sini ada terapi langit tuh. Tulisannya kelihatan ya, grup terapi gratis, terapi langit. Nah, klik, tekan saja, maka teman-teman akan menuju ke sini. Ya, menuju ke, nah, silakan teman-teman. Ini ada beberapa tombol, perhatikan. Tombol yang atas, ini adalah tombol untuk masuk ke dalam grupnya. Ya, grup penyakit kronis masuk sini, masalah rumah tangga masuk sini, terus kemudian masalah anak berkebutuhan khusus masuk sini, terus kemudian iya Mas Dwi, itu proses editingnya lama karena banyak sekali agen ya yang masuk, jadi proses editingnya lama dan websitenya agak bermasalah. Untuk ngedit itu berat banget diedit gitu. Aduh, sebentar, kok pelanggaran ya? Sebentar. Oh, lupa mencentang ini. Oke. Jadi teman-teman, ini untuk grup terapi ya. Terus kemudian kalau mau konsultasi dengan praktisi bisa yang di sini. Terus teman-teman yang punya hutang ya, punya amanah, masuk ke DM saya dulu ke Aniatik ya. Nanti silakan, nanti saya berikan nomor bawahnya. Seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Silakan nanti saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grupnya. Yang ingin konsultasi silakan DM. Jangan sungkan, jangan malu ya, jangan pura-pura malu, jangan malu-malu meong ya. Ya, silakan teman-teman bisa DM ke sini. Pesan, jangan lupa follow agar teman-teman bisa mendapatkan apanya yang nggak bisa nih. Pasti bisa dong. Bisa jadi salah pencet. Kalau nggak bisa teman-teman DM dulu ya. DM itu kirim pesan pribadi. ROM HP nggak kuat. Untuk apa nih Kak Aniatik? Oh, untuk masuk grup bawahnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum bisa masuk bawah, nggak apa-apa, DM aja. Nanti bisa konsultasi lewat DM. Iya, kalau DM yang balas saya. Ya. Kadang kalau saya padat banget, saya memang ada asisten ya. Tapi asisten itu instruksinya dari saya. Jadi tetap jawabannya dari saya begitu. Kalau pas lagi padat banget. Tapi kalau pas lagi santai, saya sendiri yang langsung balas pesannya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya sedikit menginformasikan ya. Jadi, kita di sini memberikan pelayanan terapi dalam rangka untuk membangun banyak hal, dari mulai kekuatan ekonomi umat, terus kemudian kita juga sedang berafiliasi atau mendukung perkembangan pondok pesantren. Ya, pondok pesantren penghafal Al-Qur'an yang kami kelola yaitu Pondok Pesantren Terapi Langit. Nah, pondok pesantren ini pondok gratis ya. Pondok gratis yang dimana banyak anak yatim dan duafa yang mereka menghafalkan Al-Qur'an dan belajar Islam. Nah, biayanya dari mana? Karena mereka belajar gratis, kita bayarin listriknya, untuk ustadznya, untuk makan minum, ya. Terus kemudian biaya operasional dari mana? Biaya operasionalnya itu dari penjualan produk-produk terapi langit, teman-teman. Dan kita saat ini masih membuka ya 5 kuota nih untuk calon santri untuk kita didik menjadi pengusaha sekaligus penghafal Al-Qur'an. Jadi usianya 12 sampai 17 tahun. Kalau teman-teman punya anak, punya keponakan, bisa dikirim ke Jogja untuk kita didik menjadi pengusaha dan penghafal Al-Qur'an, minimal hafal 10 juz. Ya, tapi untuk ikhwan, untuk putra dulu. Usia 12 sampai 17 tahun. Untuk sekolahnya nanti sistem kejar paket saja ya. Jadi kalau mau sekolah secara formal nanti bisa sih, tapi kemudian kita tidak rekomendasikan seperti itu. Rumah rukyah boleh, Kak Pratiwi, nanti tinggal siapkan air. Besok pagi ya, insya Allah kita live lagi. Airnya nanti diletakkan di dekat handphone. Nah, nanti bisa disiramkan untuk rukyah rumah, disiramkan halaman dan genteng. Nah, teman-teman, untuk mendukung program pondok pesantren kami, ya kita menyiapkan produk-produk terapi langit, antara lain buku ya. Ada buku terapi langit yang bisa teman-teman miliki. Kalau misalkan teman-teman nggak sempat untuk mengikuti terapinya rutin, atau nggak sempat ikut grup,
Aduh, memorinya penuh, nggak bisa masuk grup. Nah, teman-teman bisa miliki buku Terapi Langit semacam ini. Jadi dapatnya 4 ya. Hanya 167 dapat 4. Ada buku panduan full color dan banyak gambar. Terus kemudian ada buku prakteknya. Prakteknya praktek menulis ya. Dan ini ngefek banget ya, banyak sekali testimoni. Dapat keajaiban, lunas hutang, rezekinya berlimpah, bertubi-tubi. Terus kemudian sembuh penyakit. Kemudian teman-teman juga dapat buku saku zikir pagi sore dan buku saku ayat ruqyah. Buku saku ayat ruqyahnya mana? Oh, semacam ini. Ya, jadi dapat 4 seperti itu. Nah, ini keuntungannya alhamdulillah sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren. Termasuk yang punya gangguan asma ini bisa dengan menggunakan susu Etawes ruqyah. Terus kemudian parfum masih tersedia, teman-teman. Tersedia parfum juga ya, parfum. Parfum dan serum. Ada parfum ruqyah, ada serum ruqyah. Serumnya ini untuk brightening ya, brightening serum. Kak Cherry ini bisa melalui showcase. Bisa melalui showcase ya. Showcase di sini caranya adalah caranya ke sini ya, teman-teman. Pojok kiri atas silakan. Terus kemudian teman-teman menuju ke bio profile. Terus kemudian nah di sini ada belanja. Belanja silakan teman-teman pencet saja. Nah, nanti ada serum, ada buku, ada untuk asam lambung, anxiety, ada semua. Untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak yang kecanduan gadget atau suka melawan juga ada namanya madu child dream ya, semacam ini. Seperti itu. Dan insya Allah lengkap ya dari kebutuhan ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi, ini produk baru. Sabun untuk masalah kalau teman-teman gini, ada yang bermasalah dengan jodoh, sudah menanti jodoh begitu lama, ternyata belum hadir juga, udah berkali-kali ta'aruf gagal, atau ada masalah di wajah, bisa jadi loh ya, ada gangguan sihir penutup jodoh, atau mungkin sihir pemisah yang membuat wajah lebih tua dari usia aslinya. Usianya 26 tapi terlihat 62. Jadi kelihatan kebalik gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa diterapi dengan menggunakan sabun bidara Nature's Gift. Ini sudah BPOM. Insya Allah membantu lebih glowing dan cerah. Dan kandungannya itu memang khusus muka ya, untuk wajah. Jadi ada bidara ini ditakuti oleh jin ya. Jadi ini bisa sebagai terapi penghancur sihir tafrik, sihir pemisah, dan sihir penutup jodoh. Seperti itu. Terus kemudian ada kandungan kolagennya, dan ada di sini saya bacakan ya. Jadi memang ada kandungan bidara, terus kemudian ada niacinamide, ada kolagen. Seperti itu. Jadi memang dikhususkan untuk wajah begitu ya. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Mane dan terima kasih teman-teman semuanya sudah memesan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah karena bermanfaat untuk operasional pondok pesantren kami. Kak Anada, untuk pemesanan nanti silakan bisa melalui showcase ya. Showcase-nya itu di mana caranya? Ke bio profile. Ini pojok kiri atas, silakan dipencet, ditekan saja, muncul seperti ini. Terus kemudian ke bio profile, tekan ini. Nah, bio profile di situ ada belanja ditekan saja ya. Nah, di sini nanti silakan scroll saja sampai ketemu sesuai kebutuhan. Seperti itu. Sesuai kebutuhan. Nanti kalau nggak ketemu DM saja, nanti kita bantu secara manual. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya bantu. Sampai ketemu besok pagi ya. Insya Allah besok pagi kita live lagi sekitar jam 6.15 mungkin ya. 6.15 WIB. Terima kasih yang sudah setia menyimak. Mudah-mudahan menjadi sebuah perantara kesembuhan teman-teman. Damainya hati teman-teman. Menjadi perantara selesainya masalah hidup teman-teman. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, Kak Aniatik, coba DM ke akun Terapi Langit ya. Yang ingin
Japri lewat Wawa DM dulu. Insya Allah nanti kita kasih nomornya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses dunia akhirat untuk teman-teman semuanya.